Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan definisi deret. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan. Jenis deret yang A, deret aritmetika atau deret hitung, jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. B. Deret geometri atau deret ukur, jumlah suku-suku dari suatu deret geometri. C. Deret geometri tidak hingga. Rumus umum deret aritmetika Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A plus UN. Atau Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Sn-nya itu jumlah N suku pertama barisan aritmetika, U1A atau suku pertama, B beda, UN dikurang UN min 1, N banyaknya suku. Contoh, suatu baris hitung mempunyai suku pertama bernilai 210 dengan beda antar suku sebesar 15. Tentukan nilai suku ke-10 dan berapa jumlah 10 suku pertamanya. Diketahui A-nya 210, yaitu suku pertama, dan B-nya 15. Tadi rumusnya UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, tentukan di sini nilai suku ke-10. Berarti U10. U10 masukkan A-nya. A-nya 210, masukkan. N-nya 10. Ya, tadi masukkan 1 dan B-nya itu beda 15. Masukkan 15. Kita teruskan U10 sama dengan 210 plus 10 dikurang 1, 9 dikali 15. U10 sama dengan 210 ditambah 9 dikali 15, 135. U10-nya 345. Lalu jumlah 10 suku pertama. Itu rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Kita masukkan S10. Ya, di sini jumlah 10 suku pertama. S berarti S10. S10 N-nya 10. Berarti 10 per 2. Ya. A-nya 210. Nah, ini A-nya. 210. Masukkan 2 kali 210. N-nya 10 dan B-nya 15. Masukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita cari lagi. S10 sama dengan 10 per 2 dikali dalam kurung 2 kali 210 didapat 420. 10 dikurang 1, 9. Kita teruskan. S10, 10 dibagi 2, 5. Dikali 420, turunkan.
ditambah 9 dikali 15. 135. Nah, turunkan 5, 420 ditambah 135, 555 dikali 5, 2775. Atau pakai rumus yang kedua, Sn, N per 2 dikali A plus UN. Tadi S10. N-nya 10, 10 masukkan 10 per 2. A-nya tadi 210. UN-nya itu tadi U-nya U10. Di mana U10 itu nilainya 345. Masukkan di sini. S10 10 per 2, 210 ditambah 345, 555. Nah, itu dikalikan hasilnya 2, dikalikan 10 per 2, atau dikalikan 5, 10 bagi 2, 5, boleh. Hasilnya 2775. Selanjutnya contoh, tentukanlah jumlah dari 4 tambah 9 tambah 14 tambah 10 tambah tak terhingga sampai 74. Diketahui A-nya 4. Nah ini, A itu suku pertamanya, ini suku pertamanya 4. B-nya 5. Ya. Bisa dilihat, dicari dari suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya 9, dikurang suku pertama 4. 9 dikurang 4, 5. Bisa. Dan UN sama dengan 74. Pertama, cari N terlebih dahulu. Tadi UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Tadi UN-nya 74, yang ini. A-nya diketahui 4, masukkan 4. N-nya diketahui, maaf, N-nya yang dicari. Lalu N dikurang 1, B-nya diketahui 5. Yang ini B-nya. Nah, masukkan 5. Setelah itu, turunkan 74. Ini 4, pindah luas. Plus pindah jadi minus. Jadi min 4. Nah, pindah luas. N dikali 5, 5N. Minus 1 dikali 5, min 5. Kalau yang ini kita teruskan. Saya tarik ke sini dulu biar nanti mempermudah perhitungannya ke bawah. 74 dikurang 4, 70. 70 sama dengan 5N. Min 5. Nah, itu ya. Kalau kita balik boleh untuk mempermudah. Jadi 5N min 5 sama dengan 70. Nah, jadi di sini setelah ini kita masuk ke sini. 5N turunkan 5N. Nah, sama dengan turunkan, lalu 70 turunkan 70. Nah, min 5 pindah ruas. Min pindah jadi plus. Nah, plus 5. Min pindah jadi plus. Jadi plus 5. Kita turunkan 5N sama dengan 70 ditambah 5, 75. Jadi N 75 dibagi 5, 15. Dengan demikian jumlah 15 suku pertama
kita teruskan rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A plus N min 1 dikali B. N-nya yang ke-15, yang ini juga ya. N-nya yang ke-15. Kita masukkan S15. Berarti 15 per 2. Ya, N-nya kan 15. Jadi N-nya dimasukkan 15. Dikali dalam kurung 2A-nya 4. Nah, yang ini. Nah, ini A-nya 4. Nah, plus N-nya 15 dikurang 1, B-nya itu 5. Nah, ini B-nya 5. Kita turunkan. S15, 15 per 2 turunkan. 2 dikali 4, 8. 15 dikurang 1, 14. Dikali 5. Turunkan 5-nya. S15 turunkan 15 per 2. Dalam kurung 8 turunkan 14 kali 5 70. 8 tambah 70 78. Nah, berarti 15 per 2 dikali 7 8. Didapat 585 S15-nya. Contoh berikutnya diketahui suku ketiga dan ke-7 dari suatu baris hitung masing-masing 150 untuk suku ketiga dan 170 untuk suku ke-7. Tentukan nilai suku ke-10 baris hitung tersebut dan nilai suku ke-5 deret hitungnya. Diketahui suku ketiga 150. Dari atas ya. U3 sama dengan A plus 3 dikurang 1. N dikurang 1. N-nya 3. Ya, tadi. Dikali B. Kita masukkan U3-nya 150. Nah, yang ini. Ya. Sama dengan A, turunkan. 3 dikurang 1 dikali B. Berarti 3 dikurang 1, 2. Berarti persamaan yang pertamanya didapat 150 sama dengan A plus 2B. Ini persamaan pertama. Lalu kita ke suku ke-7. Ya. Suku ke-7, U7 sama dengan 170. Di atas ya. U7 sama dengan A plus N-1 dikali B. U7-nya 170 sama dengan A plus 7. Nah, suku ke-7 ya. N-nya 7. 7 dikurang 1 dikali B. 7 dikurang 1, 6. 6 dikali B, 6B. Maka persamaan yang kedua 170 sama dengan A plus 6B. Ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan kedua dikurang persamaan 1. Kenapa ini dikurang? Karena di sini untuk mengeliminasi yang A-nya dulu ini. A-nya kebetulan di sini positif, maka isinya dikurang. Kalau A-nya tadinya salah satunya ada yang negatif, maka di sini ditambah. Ya, di sini dikurang. Kita masukkan dulu persamaan yang 2. Ini diambil dari sini. Ya. Lalu persamaan yang 1 kita masukkan, diambil dari sini. Kita pindahkan. 170 dikurang 150, 20. A dikurang A, habis 0. 6B dikurang 2B, 4B.
Ini persamaan yang ketiga terdapat. Sehingga dari sini didapat B20 dibagi 4. Nah, didapat B-nya 5. B-nya didapat 5, kita substitusi. Ya, boleh ke persamaan 1, yang ini, boleh kita ke persamaan 2, yang ini. Kita substitusi untuk mencari A. Ya. Diketahui B-nya 5. Di sini misalnya kita masukkan di contoh yang ini, kita masukkan di persamaan 1 yang ini. Nah, kita masukkan di sini persamaan 1. 150 plus A plus 2B. Nah, kan gitu kan. Plus 2B yang ini. Plus 2B. Nah, B-nya itu 5. Masukkan jadinya 2 dikali 5. Langsung dia dilangsungkan. Jadi ini B 5 dari mana, Pak? Ini dia 5. B ini. Nah, ini B-nya 5. Masukkan. Ya, tadi persamaan 1. Didapat 150 turunkan sama dengan A. 2 kali 5, 10. 2 kali 5, 10. Dapat. Sehingga A-nya 150 dikurang 10, 140. Didapat A-nya 140. Pak, boleh nggak kita masukkan di persamaan yang kedua untuk mencari A? Boleh, silakan Anda masukkan. Masukkan B-nya 5. Nah, ini B-nya 5. Yang ini, ya, B-nya 5. 6 kali 5, 30. Nah, 170 dikurang 30, 140. Sama. Ya. Jadi, Anda mau cari di persamaan 2 dan 1, hasilnya nanti sama. A-nya 140. Contoh nilai suku ke-10 dari baris hitung U10 sama dengan A plus 10 dikurang 1. Pak, 10 dari mana? Ini kan rumusnya N. N dikurang 1. Nah, N-nya itu 10. Suku ke-10. Berarti 10 min 1 dikali B. Teruskan U10, A-nya tadi didapat 140. Yang soal yang di atas tadi. Kita lihat dulu. Nah, ini A-nya didapat 140. Nah, kita teruskan. 10 dikurang 1, turunkan, dikali B-nya 5. 5 dari mana? Kita lihat di atas. Nah, ini B-nya 5. Kita teruskan. U10 turunkan 140. 10 dikurang 1, 9. Nah, 5-nya turunkan. U10 140, 9 kali 5, 45. Berarti U10-nya 140 ditambah 45, 185. Nilai suku ke-5 dari deret hitungnya. Kita cari Sn, rumusnya N per 2 dikali dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikali B. Tadi suku ke-5, berarti S5. N-nya 5 tadi ya, berarti N-nya masukkan 5 per 2. 2-nya turunkan, A-nya tadi didapat 140. Ya, soal yang tadi di atas. Masukkan 140 A-nya. Plus N-nya 5, masukkan. Dikurang 1, B-nya tadi didapat 5. Dari yang di atas ya. Masukkan 5.
Teruskan S10, 5 dibagi 2, 2,5. 2 dikali 140, 280. Nah, ini 5 dikurang 1, 4. 4 dikali 5, 20. 20 ditambah 280, 300. 300 dikali 2,5, 750. Didapat S10-nya 750. Rumus deret geometri ukur. Rumusnya Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi dalam kurung 1 dikurang R. Untuk R-nya lebih kecil 1. Atau Sn A dikali dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Untuk R lebih besar 1. Dengan Sn jumlah N suku pertama barisan geometri. U1 sama dengan A suku pertama. R itu rasio didapat dari UN dibagi UN dikurang 1. N banyaknya suku. Contoh, diketahui barisan geometri 4, 8, 16, 32, dan terhingga UN. Tentukan suku ke-8. Jadi, yang ditentukan suku ke-8, U8. Dan jumlah 8 suku pertamanya. Tentukan jumlahnya. Yang pertama, yang diketahui apa? Dari sini, A. A itunya suku pertamanya. Nah, ini suku pertamanya yang ini, 4. Berarti A-nya 4. Lalu cari R-nya. R-nya itu tadi rumusnya, kita lihat lagi ke atas. Nah, ini rumus R-nya. UN per UN min 1. Kita jadi U2. U2-nya berapa? 8. Yang ini U2. Nah, yang U1-nya 4. Ini U1 4. Berarti 8 per 4. R-nya berapa? 2. Masukkan di sini UN sama dengan AR pangkat N min 1. Tadi U8. Ya. Tentukan suku ke-8. Berapa suku ke-8 nilainya? U8 sama dengan A-nya 4. Nah, kan AR. Ya, A-nya 4. Turunkan 4 dari sini. Turunkan A-nya 4. Dikali. R-nya 2. Ini R-nya 2. Dapat 2. Nah, pangkat N-nya 8 dikurang 1. Sehingga di sini U8 turunkan sama dengan 4 turunkan kali 8 dikurang 1, 7. Berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu nilainya 128. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali dikalikan hasilnya 128. 4 dikali 128, 512. Jadi nilai U8 sama dengan 512. Di sini bukan UN ya, maka di sininya harusnya di sini 8 ya. U di sini 8. Nah, di sini juga bukannya N, di sini 8. Karena U8. Menentukan jumlah 8 suku pertama S8. Karena R-nya lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang Sn A dikalikan dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi
R min 1. Turunkan S8, jumlah suku pertamanya, jumlah 8 suku pertama, S8, sama dengan A-nya tadi diketahui 4. Ini, 4. Masukkan 4. R-nya tadi diketahui 2. Nah, ini dia. Masukkan 2. N-nya 8 min 1. Lalu R-nya 2 dikurang 1. Didapat, teruskan S8, 4, 2 pangkat 8. Didapat 256. 2 dikurang 1, 1. Didapat 256 dikurang 1, 255. Maka SN-nya didapat 1020. Jadi jumlah 8 suku pertamanya adalah 1020. Carilah nilai deret ukur untuk 5 suku pertama jika A-nya 4 dan R-nya rasionya 1/4. Tadi rumusnya SN A dikalikan dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dalam kurung 1 min R. Masukkan A-nya 4. Nah, R-nya masukkan 1/4. Jadi 1/4. N-nya 5. Iya, 1/4 pangkat 5. Lalu masukkan R-nya 1/4. Nah, 4 pangkat 5 didapat 1024. Lalu ini 1 di sini, 1 di sini untuk mempermudah penyebutnya kita samakan. Jadi satunya ini 1 itu kan sama dengan 1024 dibagi 1024. Nah, 1. Agar nanti penyebutnya yang ini sama. Nah, 1024. Ya. Lalu yang 1 ini juga sama. Di sini kan untuk 1 yang di bawahnya itu kita tulisnya di sini aja. Satunya 1 itu sama dengan 4/4. Ya, agar dia sama dengan yang ini, 4-nya. Nah, didapat ini kan 1024 dikurang 1, 1023 per 1024. 4-nya kita tinggal pindahkan aja ke sini. Lalu di bawahnya 3/4 didapat dari yang 4 ini dikurang 1, 3. Nah, penyebutnya tinggal tulis di bawah 4. Seperti ini. Nah, ini sama dengan S5 sama dengan 256 didapat dari 1024 dibagi 4 per 1023. Nah, ini tinggal turunkan ke sini. Kalau dia dibalik, tinggal angkanya juga dibalik yang ini. Lalu didapat S5-nya 341 per 64. Rumus umum deret geometri tak terhingga. S tak terhingga rumusnya sama dengan A dibagi 1 min
R. Dengan ketentuannya ini. Contoh, tentukanlah jumlah deret geometri tak hingga berikut. Yang pertama, 36 min 12 plus 4 min 4/3 plus tak terhingga. Yang ke B, 5/3 plus 5/9 plus 5/27 tak terhingga. Jawab untuk yang A-nya itu 36. Yang pertama, ya. R-nya didapat min 1/3. Dari mana min 1/3? Itu kita bisa lihat di suku keduanya 12. Ya, 12 min 12. Per suku pertamanya 36. Diperkecil jadi min 1/3. R-nya didapat. Kita masukkan S tak terhingga. Di sini A-nya 36. Masukkan A-nya 36. Ini yang A ini 36. Lalu 1 dikurang R-nya berapa? 1/3. Min 1/3 R-nya. Sama dengan 36-nya pindahkan. Nah, untuk yang ini kita coba tarik ke atas ini. 1 dikurang dalam kurung min 1/3. Nah, itu. Ya. Ini kan sama dengan 1 min dikali min plus. Jadi plus 1/3. Nah, seperti itu. Nah, untuk satunya, itu kan satunya ini sama dengan 3/3. Nah, ya, satunya. 3/3 ditambah 1/3. Turunkan. Berapa jadinya? 4/3. Nah, yang ini. Ya. 4/3. Jadi 36 dibagi 4/3 didapat 27. Yang B, A sama dengan 5/3 dan R sama dengan 5/9 dibagi 5/3 1/3. Kita masukkan S tak terhingga. A-nya berapa? 5/3. Yang ini. Masukkan 5/3. Lalu 1 dikurang R. R-nya berapa? 1/3. Yang ini. Masukkan. Dikurang 1/3. Jadi di sini nanti kita tarik ke atas. Tarik dulu. Yang ini ya. Tarik ke sini. Set. Nah, itu. 1 dikurang 1/3. Itu kan sama dengan 1 dikurang 1/3 ini. Ya, langsung aja. Nah, satunya ini itu kan sama dengan 3/3. Nah, 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Nah, masuk sini 2/3-nya. Sehingga ketemu hasilnya 2,5. Contoh perkembangan usaha.
Perusahaan souvenir Maju Jaya mampu menghasilkan 200 souvenir pada bulan pertama produksinya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut mampu menambahkan produksinya sebanyak 50 unit setiap bulan melalui penambahan karyawan dan peningkatan produktivitas. Jika perkembangan produksi dianggap konstan, tentukanlah A. Banyaknya souvenir yang diproduksi pada bulan ke-7. B. Total produksi selama 7 bulan pertama. Diketahui A-nya 200 dan diketahui B-nya 50. N-nya 7 ini. Maka yang A, banyaknya souvenir yang diproduksi pada bulan ke-7, maka U7 sama dengan A-nya berapa? 200, turunkan 200. Tambah dalam kurung N, N-nya 7, 7 masukkan. Dikurang 1, B-nya 50. U7 turunkan 200, 7 dikurang 1, 6. Nah, 6 dikali 50, 300. 300 tambah 200, 500. Berarti U7-nya 500. Banyaknya souvenir yang diproduksi pada bulan ke-7, 500. Total produksinya selama 7 bulan. Berarti SN. N per 2 dikali 2A plus, nah ini rumusnya, masukkan. S7, 7 bulan. N-nya berapa? 7. 7 per 2, masukkan. 2, A-nya berapa? 200, masukkan. N-nya berapa? 7, dikurang 1, B-nya 50. S7 teruskan, 7 per 2, 2 dikali 200, 400, 7 dikurang 1, 6, 6 dikali 50, 300, 300 tambah 400, 700, nah 700, 7 per 2 dikali 700, 2450. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. A-nya 3000. Nah, diketahui A-nya 3000. Perusahaan mampu menambahkan produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Maka B-nya 500. B-nya 500. Jika perkembangan produksinya konstan, maka banyaknya genteng yang dihasilkan pada bulan ke-5. Berarti U5. Ya, masukkan sini. U5. A-nya tadi berapa? A-nya 3000. Ini A-nya 3000. Masukkan 3000. N-nya ke-5, bulan ke-5. B-nya tadi 500. Ini dia B-nya 500. Nah, masukkan. Dapat U5 3000 turunkan. 5 dikurang 1, 4. 4 dikali 500, 2000. 3000 tambah 2000, 5000. Nah, banyaknya genteng yang telah dihasilkan, berarti SN ya rumusnya. Ini ya rumusnya. S5. N-nya 5 tadi ya. 5 per 2. 2 dikali A-nya tadi berapa? 3000. Ditambah N-nya tadi 5, dikurang 1, B-nya tadi 500. Teruskan S5, 5 per 2, 2 kali 3000, 6000. 5 dikurang 1, 4. Nah, 4 dikali 500, nanti hasilnya 2000. 6000 ditambah
2.000, 8.000, 5/2 dikali 8.000, 20.000. Bunga pinjaman I sama dengan PRT. P kali R kali T. PI-nya bunga, P-nya pokok pinjaman, R-nya tingkat suku bunga, persentase, dan T time lamanya pinjaman dalam tahun. Pak Saleh meminjam uang sebesar 1 juta di sesuatu bank yang dengan tingkat suku bunga 12%. Berarti di sini pokok pinjaman yang 1 juta. Nah, P-nya 1 juta. Nah, ini P-nya 1 juta. R, tadi tingkat suku bunganya 12%. Nah, ini R 12%. Selama setahun. Nah, ini setahun. Berarti ini T. Ya, T. T-nya 1 tahun. Tentukanlah nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Pak Saleh pada saat pengembalian pinjaman. Rumusnya I PRT. Masukkan aja. P-nya berapa? 1 juta. R-nya suku bunganya 12%. Tadi suku bunganya 12%. 12% itu sama dengan 12/100 sama dengan 0,12. Masukkan ke sini 0,12. T-nya waktunya 1 tahun, maka didapat 1 juta dikali 0,12 dikali 1. Didapat 120.000. Pak, di sini boleh nggak yang 0,12-nya saya tulis langsung aja 12%? Boleh? Ya, boleh. Sehingga nilai akumulasi adalah akumulasinya pokok pinjamannya berapa? 1 juta ditambah bunganya 120.000. Yang ini ya. Jadi akumulasinya 1.120.000. Bu Anita meminjamkan uang sebesar 6 juta. Berarti P-nya 6 juta. P. Nah, ini P. P-nya 6 juta. Tingkat suku bunganya 14%. Maka R-nya 14%. Pada tanggal 5 Januari 2018. Tentukanlah nilai akumulasi yang harus dibayarkan oleh Bu Anita jika pengembalian pinjaman dilakukan pada tanggal 5 September 2018. Nah, Anda harus cari dulu dari 5 Januari sampai 5 September. Berapa bulan tuh? 8 bulan. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Pak, Septembernya tidak dihitung, ya. 8 bulan. 8 bulan itu menjadi 8/12. Diperkecil menjadi 2/3. Boleh diperkecil lagi, ya. 8/12-nya diperkecil jadi 2/3. Jadi sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 dan 12-nya dibagi 4. Jadi 2/3 T-nya. Maka bunga pinjamannya rumusnya apa tadi? PTR. P-nya 6 juta, kita pindahkan. Lalu R-nya. R-nya itu suku bunganya 14%.
Boleh Anda tulis di sini 14%, boleh juga ditulis 0,14. Lalu T-nya 2/3. Nah, didapat 560.000. Sehingga nilai akumulasinya 6 juta ditambah 560.000. 6.560.000. Bunga majemuk. Bunga majemuk sering diartikan juga sebagai bunga yang disertakan sebagai pokok dalam perhitungan bunga simpanan atau pinjaman. Rumusnya, nah ini A sama dengan P dikali 1 plus R pangkat N. Tingkat suku bunga periode R per M, jumlah periode pembungaan M kali N. Dengan demikian, maka rumusnya A sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus R per M pangkat M kali N. Dengan A nilai akumulasi pada saat akhir periode tahun ke N, P pokok pinjaman, R tingkat suku bunga, M periode pembungaan, N lama pinjaman dalam setahun. Bunga majemuk dibedakan menjadi dua. Yang A, bunga majemuk dengan suku bunga tetap, fixed interest rate, artinya suku bunga yang ditetapkan tidak akan berubah selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Yang ke B, bunga majemuk dengan suku bunga mengambang, floating interest rate, artinya suku bunga dapat mengalami perubahan atau fluktuasi sesuai dengan ketentuan perbankan atau suku bunga pasar. Nah, ini contohnya seorang nasabah meminjam uang di bank sebesar 5 juta. Berarti P-nya 5 juta. Jangka waktu 3 tahun. Nah, N-nya 3. Tingkat bunganya 2%. I-nya 2% atau 0,02. Maka di sini jumlah pinjaman yang harus dikembalikan F P dikali 1 plus I pangkat N. P-nya berapa? 5 juta. Masukkan 5 juta. 1 plus I-nya 0,02. N-nya berapa? 3. Jadi pangkat 3. Nah, ini teruskan 5 juta, 1,02 pangkat 3. Ini hasilnya 1,061208. Jadi 1,02 dikali 1,02 dikali 1,02. Nah, ini hasilnya 5 juta dikali 1,061208. Ini 5.306.040. Jika pembayaran bunga dihitung per semester, 1 semester 6 bulan. M-nya 1 tahun atau 1 per 1 semester. 12 bulan dibagi 6 bulan. 2. Berarti 12 dibagi 6, 2. Maka jumlah yang uang pinjaman yang harus dikembalikan, nah ini rumusnya, tinggal dimasukkan. 5 juta, P-nya masukkan, tambah I-nya tadi suku bunga 0,02, M-nya 2, lalu dipangkat M kali N. M 2 kali 3. Didapat 5 juta, teruskan 1 plus 0,01. 0,02 per 2, yang ini, itu hasilnya 0,01. Lalu 2 kali 3, 6. Nah, ini 6.
5 juta turunkan 1 ditambah 0,01, 1,01 pangkat 6. Nah, ini hasilnya dikalikan, nah ini hasil. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. 1 juta jiwa. P1-nya 1 juta. Dengan tingkat pertumbuhan 4%. R-nya 4% atau 0,04. Jumlah penduduk pada tahun 2006 P16. Ya. Rumusnya PT sama dengan P1, nah ini, dikali 1 plus R pangkat T-1. Masukkan P-nya 1 juta. 1, R-nya masukkan 0,04 yang ini. Ya. T-nya 16. 16 dikurang 1. 16 dikurang 1, 15. 1 plus 0,04, 1,04. Nah, ini hasilnya. Nah, catatan, jika tahun 91 P-nya suku pertama, maka tahun 2006 P-nya jadi 16, suku ke-16. Atau T 2006 dikurang 1991 plus 1, 16. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5% per tahun, berapa jumlah penduduk 11 tahun kemudian? Karena mulai dari tahun 2016, maka jumlah penduduknya tahun 2006 menjadi P1, suku ke-1. Ya. Jumlah penduduk 11 tahun kemudian P12, suku ke-12. Berarti masukkan P12 1 juta, yang ini, angka yang ini dimasukkan ke sini, ya. Dikali 1, R-nya 0,025, ini dia. Nah, T-nya 12 dikurang 1. 12 dikurang 1, 11. 1 dikurang 0,025, 0,975. Nah, dikalikan, ini hasilnya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.